Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuliansa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Bawan Serat 6 Kabupaten Banjar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Fitria. Beliau mengajar di kelas 2 SDN Bawan Serat 6. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah juga dalam baik Bu. Semangat Bu ya. Ya, semangat Pak. Bagus. Bu, hari ini kita akan adakan percakapan berobservasi ya Bu. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi klinis atau supervisi dalam kelas nanti. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas ibu nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti ibu melakukan kegiatan pembelajaran kelas, ya, agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kelas nanti. Gitu Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama nih Bu, berkaitan dengan tujuan. Nih, apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti? Kalau saya sih ingin tujuan pembelajaran itu ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada siswa saya. Yang pertama, saya ingin siswa saya dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, baik itu masukan dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan tepat. Dan juga siswanya dapat memberikan saran juga, penyelesaian masalah juga di sekolah, yaitu dengan cara dengan penuh kepedulian siswa tersebut. Dan ketiga, siswa itu dapat menentukan bagaimana dua bilangan cacah yang selisihnya diketahui dengan tepat. Dan poin keempat, yaitu siswa dapat membuat pengurangan dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri, ya, baik itu dengan benar. Nah, dan selanjutnya yaitu siswa dapat mengidentifikasi baik itu gerakan dalam sebuah tarian, dan juga siswa itu dapat membentuk bagaimana gerakan kaki tadi menjadi gerakan tarian yang dinamis sehingga menjadi lebih bersemangat lagi siswanya. Oh, baik Ibu. Berarti Ibu muatannya ada berapa pelajaran Bu? Muatannya ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu muatan dari kompetensi dasar kita, yaitu bahasa Indonesia. Muatan kedua matematika, dan muatan yang ketiga SBDT. Baik. Jadi tadi tujuan yang dicapai adalah mengidentifikasi kalimat saran Bu ya. Iya. Kemudian menentukan dua bilangan Caca. dan juga Gerakan tari supaya dinamis. Iya, gerakan tari menjadi dinamis dan bersemangat. Baik Ibu. Nah, bagaimana nih Bu dengan area pengembangan yang ingin dicapai saat observasi di kelas nanti? Untuk area pengembangan, saya ingin melihat siswa saya itu menjadi lebih kognitif dan keterampilannya. Di situ nanti siswa saya melihat bagaimana pengetahuan, apakah dia bisa baik itu memahami pemecahan masalah, dan juga di keterampilannya itu yaitu gerakan tari Pak. Nanti siswa saya akan melihat video pembelajaran gerakan tari, di mana siswa saya nanti melihat bagaimana by step tahapan pertama untuk bagaimana cara menarik. Step by stepnya Bu ya. Iya. Nanti anak-anak. Baik. Jadi area pengembangan yang Ibu ingin capai itu adalah di bagian atau di aspek kognitifnya Bu ya, dan juga keterampilan. Baik Ibu. Nah, saya juga ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang akan diterapkan di dalam kelas nanti.
untuk rancangan pembelajaran itu nanti saya akan mempunyai langkah-langkah atau menggunakan model ya Pak ya. Iya. Nah, yaitu saya menggunakan model problem based learning atau PBL. Jadi di mana di situ siswanya yang pertama itu orientasi siswa, di mana siswa dapat memecahkan permasalahannya. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual, baik itu kelompok dan juga nanti berdiskusi. Serta yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Baik Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan nanti ya strategi Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau PBL Bu ya, dan disesuaikan dengan langkah-langkah model tersebut. Baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran Ibu? Apa yang nanti akan Ibu gunakan dalam kelas nanti? Nanti saya akan memberikan media pembelajaran berupa video ya Pak ya. Video pembelajaran baik itu yang pertama tentang bagaimana hak dan kewajiban anak di sekolah ya Pak. Muatan pembelajaran PPKN ya. Nanti juga ada muatan matematika. Di situ nanti ada video dengan bilangan cacat. Dan yang terakhir itu video tari Pak. Nanti di situ ada gerakan bagaimana cara tarian baik itu dari by step by step. Baik. Kira-kira nih Bu, kapan nih mau melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa misalnya? Saya ada di hari Rabu tanggal 6 Desember. Nanti di situ saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan video pembelajaran yang saya ingin capai kepada siswa. Iya, baik. Terkait tadi model pembelajaran tadi mau menggunakan media apa nih namanya Bu? Media misalkan kayak ada media video pembelajaran dan juga video tentang gerakan-gerakan tari sesuai dengan metodenya nanti ya Pak ya. Iya. Baik itu tanya jawab, diskusi kelompok kepada siswanya. Iya. Jadi tadi Ibu rencananya akan melaksanakan proses pembelajaran itu di hari Rabu. Ya. Jadi nanti di hari Rabu itu Bu, saya nanti akan datang kelas Ibu. Ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mengamati hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Iya. Iya Pak. Nanti setelah itu Bu, setelah selesai Ibu melaksanakan pembelajaran kelas ya, kita akan adakan percakapan lagi Bu. Oh iya, bisa ya, Pak. Yaitu percakapan versi observasi. Nah itu nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Bisa Bu ya? Bisa. Nah, gitu Bu. Bisa dipahami Bu ya? Iya, bisa. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Untuk percakapan hari ini saya sangat termotivasi ya Pak, dan juga sangat terbantu karena dalam setiap kali kita memberikan proses pengajaran kepada siswa itu harus menggunakan model ya Pak ya, model pembelajaran supaya siswa itu tidak terlalu bosan. Jadi bervariasi. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini kita sharing bagaimana supaya kita mendapatkan model yang terbaik buat siswa kita. Yang kita juga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik ya. Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Ya, nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasi dan juga nantinya setelah observasi ada fase observasi ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan nanti juga di kegiatan percakapan pra observasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia.
baiknya kita berdoa dulu. Ya, anak ibu ya. Sekarang ibu pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga dengan kita berdoa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang baik, yang bermanfaat bagi kita semua. Nah ya anak ibu, hari ini sebelum ibu memberikan pembelajaran, nah sekarang kita mau tepuk semangat dulu, ya anak ibu ya. Nah yuk sekarang ikutin kak ibu, tepuk semangat. Sekarang ibu berdiri di samping kursinya, ya, supaya kita lebih semangat lagi. Coba ya, ayo, tepuk semangat. Terima kasih anak ibu. Nah, hari ini kita tadi sudah melaksanakan bagaimana supaya kita bersemangat untuk belajar. Kemarin masih ingat nggak pelajaran apa yang ibu ceritakan tentang kalian? Ayo, tentang apa kemarin? Tentang belajar matematika, ya, tentang pembelajaran kilometer, sentimeter, dan lain-lain atau satuan dari panjang ya. Nah hari ini ibu akan memberikan materi yaitu tentang hak dan kewajiban kita berada di sekolah. Nah, ayo ibu tanya dulu, kira-kira kalian senang apa tidak berada di sekolah? Senang. Kenapa jadi senang berada di sekolah? Banyak teman, terus apalagi mendapat pelajaran supaya kita menjadi lebih iya anak ibu. Terima kasih ya. Sekarang buka bukunya di halaman 48. Sudah dibuka anak ibu? Nah sebelum nanti kalian melihat buku dari tema kalian, ibu akan memberikan video pembelajaran nanti. Anak ibu tolong perhatikan ke depan lah ya, kita belajar bersama-sama. Nanti di depan ini ada bagaimana hak dan kewajiban berada di sekolah. Hai, selamat datang channel YouTube Kak Citra. Apa kabar kalian semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hak. Subtema 2, kewajiban dan hak di sekolah, pembelajaran yang pertama. Nah, kita belajar dengan penuh semangat ya. Semangat. Sekolah adalah tempat anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru dan selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati.
bisa aja jangan terlalu panjang ya. Jadi sampai tulisannya di dalam tabel yang telah Ibu buat. Nah, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok kalian. Ibu minta nanti kelompok yang pertama si Ridho mewakili teman-temannya, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian. Bagaimana tadi saran-saran yang tepat untuk mengisi jawaban yang benar di pertanyaan ini. Silakan Ridho, soal yang pertama. Ingin pandai tentang alam sekitar, dia tidak memiliki. Untuk soal berikutnya, Ibu minta anak Ibu kepada Kurnia, silakan maju ke depan untuk menjawab hasil dari pertanyaan yang Ibu berikan. Kurang 36 Hasilnya adalah 40. ayo, kira-kira benar apa tidak ya hasil dari yang dikerjakan sama Nia? Benar, tepuk tangan lagi buat Nia. Terima kasih Nia. Soal selanjutnya, ayo siapa yang mau angkat tangan dulu? Ayo nak, nggak apa-apa. Ayo Bintang, oh hebat Bintang. Bawa dulu nak, sudah. Oh iya. Berapa? 600 dikurang hasilnya 40. Ayo, jawaban Bintang benar apa salah? Benar. Terima kasih Bintang. Ada lagi anak Ibu, angkat tangannya supaya lebih berani. Ayo, Faisal? Iya. Faisal, saya Bu. Nah, kayak gitu. Disebutkan Faisal. 500 kurang 460. Hasilnya 40. ayo, kira-kira benar apa enggak? Benar. Ya benar lagi. Terima kasih. Yang terakhir, Denny. Ayo Den. Ya. Berapa? Di sini 605. Ini. Nah, untuk jawaban Denny, coba perhatikan hasilnya apakah benar? Benar. Tepuk tangan dulu buat Denny. Terima kasih ya Denny. Ibu minta anak Ibu 3 orang ya, Ridho, Justin dan Nia, silakan maju ke depan untuk mempraktekkan bagaimana gerakan tarik kuat dan gerak tari yang lemah. Ya. Kalau gerak kuat seperti apa tadi? Ya, dari sini yang Ibu tanyakan dulu, apakah anak Ibu mengerti? Sudah paham? Nah, semoga dengan
buat kita pelajari terus setiap harinya nak ya, supaya ilmu yang kita dapatkan ini berguna bagi kita. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran, Ibu akan memberikan evaluasi buat kalian. Nanti kerjakan nak ya. Jadi kerjakan. Kalau sudah selesai bisa nanti dikumpulkan kepada Ibu. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Yuliansyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Bawan 6 Kabupaten Banjar. Saya masih ditemani oleh Ibu Fitria sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Andi Akil sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Andi dan Bu Fitria. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Ibu Fitria? Alhamdulillah. Sehat Pak ya, Bu ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fitria terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung? Waktu dalam proses pembelajaran berlangsung itu mungkin sedikit tidak terbiasa Pak ya, dan sedikit agak tegang. Tapi alhamdulillah dengan proses pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, dan juga untuk area pengembangan saya menggunakan yaitu segi kognitif dan juga segi keterampilan. Segi kognitif yang pertama yaitu murid mampu memecahkan masalah dalam belajar, pengurangan bilangan cacah, dan juga mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan penyelesaian masalah. Sedangkan untuk segi keterampilannya, murid bisa memberikan contoh gerakan dinamis yang baik pada saat seni tari. Baik. Jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya Pak ya, berjalan dengan baik dan juga dan sesuai, walaupun masih ada kekurangan dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya, sudah berjalan dengan sesuai, tetapi masih ada kekurangan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Pada saat proses pembelajaran itu saya merasakan ada kendala, yaitu sering terjadi nih, dan mungkin saja pernah juga dialami oleh guru-guru yang lain. Nah, pada saat itu adalah masih ada nih beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Artinya siswa tersebut itu kurang aktif Pak pada saat proses pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang kurang terlibat atau kurang aktif Bu ya? Iya. Mungkin hanya mengandalkan teman kelompoknya mungkin ya? Iya betul Pak. Seperti itu Ibu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa jadi kurang aktif, tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya?
Karena apa, dalam setiap proses pembelajaran itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan juga peserta didik itu menunjukkan ketidakketertarikannya pada media pembelajaran yang digunakan. Nah, dari sini saya sebagai guru ingin mengembangkan pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalkan nih, saya akan membagi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar anak, yaitu dengan menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Begitu. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Iya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti menganalisis kebutuhan belajar mereka menggunakan gaya belajar masing-masing Bu ya. Ada yang gaya belajar visual, ada auditori, ada yang kinestetik, begitu ya Bu ya. Iya, supaya siswa tersebut lebih nyaman pada saat proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu nanti nih cerita-cerita Ibu tentang realisasi rencana Ibu ini Bu ya. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Saya akan melakukan nanti di semester yang kedua ini sampai melanjutkan nanti di semester yang Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan rencana kedepannya bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Andi Akil sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi ini atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini Pak Yuli dan Ibu Fitria sudah melaksanakan coaching pasca observasi, dan alhamdulillah tadi kami mengamati seluruh alur kegiatan coaching, mulai dari mengidentifikasi tujuan, identifikasi masalah, kemudian aksinya seperti apa, yang bertanggung jawab nanti seperti apa, itu terekam jelas dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh Pak Yuli. Dan alhamdulillah Ibu Fitria yang diobservasi itu bisa menggali sendiri apa masalah beliau, kemudian apa solusinya dan perencanaannya itu seperti apa. Jadi dari yang kami pantau tadi, baik dari sesi observasi sampai dengan pasca observasi ini, kegiatan coaching itu betul-betul terlaksana dengan baik dan sesuai dengan alurnya masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa pengembangan teknik coaching yang dilakukan oleh Pak Yuli selaku CGP dan diimbaskan ke Ibu Fitria selaku guru yang diobservasi itu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan kedepannya coaching-coaching seperti ini, baik itu di aktivitas-aktivitas lain, itu bisa lebih sering dilakukan lagi sehingga menjadi rutinitas. Jadi kita intinya coaching sebenarnya untuk menggali sebenarnya bagaimana pengembangan dari seorang individu ya. Kita mencari pengembangan, bukan mencari masalah atau mencari salah satu yang lain, tapi kita mencari pengembangan, menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan-rekan yang lain. Nah, jadi alhamdulillah tujuan dari coaching itu sendiri tadi kita lihat sudah betul-betul terrealisasi dari segi percakapan yang dilakukan pasca observasi. Jadi mungkin itu Pak umpan balik dari ulun. Terima kasih. Kedepannya harapannya tetap coaching ini dilaksanakan sesuai dengan yang sudah Bapak pelajari dan mungkin lebih banyak untuk dipraktekkan nanti di sekolah. Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi di kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Andi Akil dan juga pada Ibu Fitria, dan saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.